Apalagi ketika Prabowo mengatakan bahwa 25% anak tidak sarapan pagi. Jadi program makan siang gratis ini itu dia buat karena 25% anak tidak sarapan pagi. Kan jadi gak nyambung gitu ya. Masalahnya tidak sarapan pagi, lalu solusinya diberi makan siang lah. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu pernyataan Prabowo Subianto yang menurut saya ini perlu kita berikan penjelasan dan pengetahuan baru kepada Prabowo, karena nampaknya Prabowo ini nggak ngerti dan orang-orang yang ada di sekelilingnya kayaknya juga nggak paham sama sekali. Karena hari ini Prabowo mengatakan bahwa dalam uji coba pemberian makan gratis kepada anak-anak sekolah, Prabowo bilang anak kadang makan tapi lauknya dibungkus dan dibawa pulang. Ini terjadi 2 jam dari ibu kota, maksudnya tempatnya gitu ya, tempat kejadian. Nggak rela negara saya begini. Prabowo sedih gitu karena ternyata gitu ya, ketika uji coba makan siang gratis, jadi anak-anak itu membawa pulang lauknya, ada yang bawa pulang. Ya meskipun ini sebenarnya belum selesai gitu ya, Pilpres kan masih belum selesai gitu, KPU belum memutuskan siapa yang jadi pemenang gitu ya, tapi sudah terlanjur di uji coba. ya karena ini kan ibarat orang pacaran gitu ya. Terus kemudian ya belum akad nikah, sudah lamaran, sudah ketemu dengan keluarga, ya mayoritas keluarga sudah setuju dengan pernikahan ini gitu kan. Tapi kemudian dites duluan. Nah ini kan sebenarnya salah gitu. Apa nggak bisa nunggu nanti gitu ya, nunggu setelah akad, nunggu setelah resmi dilantik gitu ya. Kenapa harus sekarang gitu? Apa nggak bisa nunggu? Walaupun memang sudah seyakin itu, ya tetap saja salah gitu. Harusnya ya bisa nunggu. Tapi ya gimana, di negara yang serba bebas seperti Indonesia hari ini gitu ya, yang tidak penting etika itu ndasmu dan sebagainya. Soal cerita makan siang gratis ini, program ini sudah bahkan dibahas oleh Presiden dan pemerintah hari ini di sidang atau rapat paripurna. Ya meskipun ini hanya diakui oleh beberapa orang menteri, sementara Presidennya sendiri Pak Jokowi membantah itu. Oh enggak, tidak ada bahasan itu katanya. Padahal sidangnya sama-sama antara menteri dengan presiden gitu. Menterinya bilang iya, presidennya bilang enggak. Kocak ya kabinet ini. Ya, meskipun Pak Jokowi membantah gitu ya, tapi Pak Jokowi juga mengakui bahwa memang ada bahasan soal program presiden terpilih untuk kemudian memudahkan katanya, agar nanti presiden terpilih tidak perlu lagi ke DPR atau kemudian membahas soal program yang akan mereka laksanakan ke depan. Jadi ini supaya untuk memudahkan, ya itu sama aja gitu. Yang terpilih kan belum ada, belum resmi diputuskan oleh KPU. Tapi memang ya mungkin begitulah cerita di negara kita. Pemerintah atau presiden selama ini memang sudah berpihak gitu ya, memang sudah tidak netral. Akhirnya ya sekarang kalau mereka kemudian membahas atau melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan anak Jokowi, ya itu memang sudah seharusnya atau sewajarnya gitu, karena memang sudah sejak awal tidak netral. Tapi kembali lagi kepada cerita Prabowo yang kaget gitu ya, karena ada anak-anak yang membawa lauknya pulang ke rumah. Itu sebenarnya Prabowo tidak boleh kemudian menyimpulkan bahwa ini terjadi gara-gara keluarga atau masyarakat atau rakyat kita itu kekurangan gizi. Sampai kemudian Prabowo, saya nggak rela negara saya seperti ini. Karena bisa jadi gitu, anak-anak itu punya alergi atau tidak terbiasa makan makanan itu gitu ya. Ya kan nggak semua anak itu terpapar dengan semua jenis makanan. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan makanan baru misalkan, dia perlu penyesuaian. Jadi bisa jadi alergi, bisa jadi dia juga nggak mau. Tapi kalau kemudian asumsi atau kesimpulan Prabowo bahwa
ini disimpulkan bahwa ternyata keluarga atau masyarakat di Indonesia itu banyak yang miskin, gizinya buruk gitu ya, sampai kemudian ketika dapat lauk harus dibawa pulang ke rumahnya. Artinya target perbaikan gizi kepada anak menjadi tidak tercapai kalau praktek ini kemudian terus berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Dan artinya kalau kemudian lauk-lauk ini dibawa pulang oleh anak atau siswa yang ada di sekolah itu, berarti ya perlu kita buat aturan baru. Misalkan ada undang-undang yang mengatur agar semua anak nantinya ketika mendapatkan makan dari pemerintah, makan siang gratis, itu harus dihabiskan misalkan. Kalau tidak habis nanti ada sanksi atau kemudian hukuman seperti push up atau sit up dan sebagainya gitu ya. Ya terserah lah, atur-atur kalian aja gitu ya. Mungkin perlu dibuat aturan seperti itu. Mungkin nanti ada pengarahan aparat di setiap sekolah untuk memantau apakah makanan sudah habis atau enggak gitu ya. Tidak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di tempat. Ya mungkin itu perlu dibuat aturan-aturan yang bisa mengerahkan para aparat-aparat yang ada di daerah gitu ya, supaya total, supaya sempurna program Prabowo ini gitu ya. Dan selain itu asumsi Prabowo yang sesempit itu ya memang mungkin karena sekali lagi dia tidak pernah menjadi rakyat. Mungkin di sekeliling dia, di sekeliling Prabowo memang tidak ada orang yang pernah menjadi rakyat biasa. Percayalah, menjadi rakyat biasa itu perlu skill. Menjadi rakyat biasa itu punya pengalaman yang sangat-sangat banyak, sehingga pengalaman-pengalaman ini kadang tidak dipahami oleh para elitnya. Yang tidak dipahami oleh para elit, para ketua umum partai, mereka tidak menyadari bahwa makan gratis, cerita makan gratis, ini sebenarnya di desa-desa itu adalah hal yang biasa gitu. Mulai dari nikahan, maulid nabi, ya kalau nikahan kan di semua daerah para elit kita juga makan gratis gitu ya. Yang mungkin tidak dialami oleh para elit kita, misalkan buka puasa bersama, mungkin ada juga program untuk para ketua partai gitu ya. Yang mungkin tidak ada itu akikah gitu ya, selamatan akikah, kelahiran anak, lalu kemudian selamatan hamil. Jadi orang hamil itu ada selamatan, makan gratis lagi. Selamatan mobil, baru beli mobil meskipun kredit, selamatan gitu ya, makan gratis bersama-sama satu kampung gitu ya. Selamatan mau bikin rumah, baru mau bikin rumah itu ada selamatannya, makan gratis satu kampung gitu. Setelah rumah jadi selesai gitu ya, siap ditempati, makan gratis lagi. Ini ada banyak program makan gratis di daerah gitu. Saya sebagai rakyat gitu ya, sebulan itu bisa berkali-kali ada acara makan gratis atau undangan untuk makan gratis ya, entah itu sunatan, maulid nabi, buka puasa gitu, nikahan, akikah dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dalam cerita atau undangan-undangan makan seperti itu sebenarnya sudah menjadi pemandangan yang biasa kalau ada orang kemudian membawa lauknya atau tidak makan di tempat. Itu biasa. Jangan kemudian diasumsikan bahwa orang yang membawa makanan itu adalah orang yang miskin, yang tidak mampu. Jangan gitu. Karena saya juga kadang begitu. Misalkan lagi makan hajatan gitu kan, rame gitu ya, dan saya kadang sudah makan gitu ya, atau saya nggak bisa buru-buru kalau makan gitu ya, tidak seperti orang-orang yang bisa buru-buru gitu ya. Jadinya saya memilih makan di rumah gitu ya. Ada juga kadang ada orang yang bawa makanan itu karena sudah makan gitu ya, sudah kenyang atau masih belum lapar gitu ya. Ada juga yang buru-buru gitu. Ada orang yang bawa lauknya itu ya karena dia pengen makan di rumah nanti, atau karena dia mungkin ada acara gitu ya, sehingga dia buru-buru dibawalah makanan-makanan itu. Jadi jangan kemudian Prabowo ini berasumsi sempit bahwa anak-anak yang membawa bekal atau membawa lauk makanan itu disimpulkan bahwa dia ini dari keluarga miskin yang kurang gizi dan sebagainya. Ya, karena itu tidak selalu terjadi kepada semua orang gitu. Jadi
Ini nampaknya yang tidak dijelaskan oleh orang-orang yang ada di sekeliling Prabowo. Ya karena mungkin mereka belum pernah juga, belum pernah melihat pemandangan yang seperti itu, gitu ya. Biasalah, pemandangan-pemandangan seperti ini nih pemandangan rakyat-rakyat biasa, gitu. Elit kita itu nampaknya juga tidak akan paham memang dengan cerita-cerita rakyat. Makanya bikin program jadi seenaknya aja, gitu. Seimajinasi mereka saja. Selain itu, kalau ini dibuat program makan siang gratis, artinya gitu ya, artinya ini kan makan di siang hari. Sementara anak-anak sekolah di Indonesia itu kan pulangnya siang gitu. Jam 12 siang atau jam 1, itu kan waktu pulang mereka. Emang mereka itu pulang ke rumah ketika jam makan siang. Nah, kalau kemudian diberikan satu tambahan program makan siang gratis, itu akan artinya mereka makan siang setelah program belajar mengajar selesai. Itu artinya kita harus menambah waktu untuk anak-anak ini gitu. Untuk program makan siang gratis. Makanya tadi saya menjelaskan, bisa jadi itu karena alasan buru-buru. Ya namanya anak-anak itu punya program sendiri, entah itu untuk main game dan sebagainya gitu ya. Imajinasi mereka kan berbeda dengan para elit kita. Bisa jadi ketika ada anak bungkus makanannya ya karena faktor-faktor tadi, dia nggak bisa makan buru-buru, atau dia masih kenyang, atau dia sedang terburu-buru, makanya dibawa tuh makanan-makanan itu. Ya tapi sekali lagi memang itu sulit untuk dipahami oleh para elit karena ini hanya terjadi di rakyat biasa. Rakyat biasa itu bisa saling memahami, elit kita tidak mampu untuk memahami itu, dan itu sudah terbukti oleh Prabowo Subianto. Apalagi ketika Prabowo mengatakan bahwa 25% anak tidak sarapan pagi. Jadi program makan siang gratis ini itu dia buat karena 25% anak tidak sarapan pagi. Kan jadi gak nyambung gitu ya. Masalahnya tidak sarapan pagi, lalu solusinya diberi makan siang lah. Harusnya kan sama-sama makan pagi dong gitu ya. Kalau ada anak 25% tidak makan pagi, bikin programnya harusnya makan pagi gratis gitu, bukan makan siang gratis. Kenapa? Karena sekali lagi gitu, asumsinya tuh jadi sempit gitu. Orang yang tidak paham soal penderitaan masyarakat, tidak paham soal masalah rakyat, memang cenderung akan membuat program yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi mungkin dalam data yang dibaca oleh Prabowo, 25% anak tidak sarapan pagi itu kemudian diasumsikan, disimpulkan bahwa oh ini berarti banyak anak ini kurang gizi ya. Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Jadi ya saya sebagai rakyat biasa hanya bisa memberikan sebuah cerita-cerita bahwa apa yang dilihat, disaksikan oleh Prabowo itu sebenarnya adalah pemandangan biasa saja gitu. Dan itu kalau Prabowo pernah hadir ke kondangan-kondangan di desa-desa, dia akan menyaksikan cerita atau pemandangan yang serupa seperti itu. Tapi ya karena Prabowo ini elit, sejak lahir memang sudah menjadi bagian dari elit di negara kita, makanya ketika melihat situasi seperti itu dia terkaget-kaget nampaknya gitu. Tapi sekali lagi terserah gitu ya, terserah penguasa, terserah orang-orang para elit di negara kita gitu ya. Kalau mau bikin program silahkan bikin, tapi semoga mereka tidak terkaget-kaget karena cerita-cerita semacam ini itu baru cerita awal. Di masa yang akan datang kalau ini mau diteruskan, mungkin bukan lauknya yang dibawa pulang, tapi bahkan anak-anak itu tidak pernah membawa pulang apa-apa lagi setelah ini karena lauknya sudah nggak ada. Mungkin cuma tinggal nasinya. Ya biasalah, korupsi di negara kita kan sudah menjadi budaya. Ya semoga pada akhirnya Prabowo bisa belajar gitu ya, hikmahnya seperti itu, menjadi atau melihat rakyat biasa berkegiatan itu seperti apa. Semoga ke depan kalau dia lebih sering bertemu dengan rakyat, jadinya menjadi lebih terbiasa dan tidak terkaget-kaget lagi seperti sekarang. Ya semoga orang-orang di sekelilingnya bisa memberikan penjelasan-penjelasan gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang elit seperti Prabowo ini tidak terkaget-kaget. Kasihan kita gitu. Biasa tuh kasihan ngelihat ada elit tuh kaget. Karena
Kagetnya para elit, kagetnya para penguasa, itu bisa berujung kepada kebijakan-kebijakan atau ide-ide menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan sama sekali. Seperti makan siang gratis ini. Kalau program makan siang gratis ini dilaksanakan di sebuah sekolah yang full day school, yang pulangnya jam 3 sore, itu masuk akal. Tapi kalau kepada sekolah-sekolah yang mayoritasnya memang pulang di jam makan siang, kemudian diberi makan siang gratis, itu nggak solutif. Karena biasanya anak-anak ini makan di rumahnya masing-masing. Tapi sekali lagi gitu ya, silahkan kubu Prabowo ini belajar gitu ya, karena memang sulit untuk memahami rakyat biasa gitu, karena bagaimana caranya kalian bisa memahami kalau kalian tidak pernah menjadi rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.